Oke. Silakan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dosen dan juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Pada malam ini izinkan saya Abdul Muiz dan Ela Nanda Mustika mempresentasikan eh, sejarah peradaban dengan tema penyebaran pusat peradaban ke tiga benua. Saya buka PPT-nya dulu. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasanya peradaban manusia itu saling berkelanjutan atau berkesinambungan. Yang pertama, eh, diawali dengan periode Nabi Adam yang sudah kita pernah bahas dalam tema profetik Nabi Adam. Dan selanjutnya adalah profetik Nabi Nuh, yang mana Nabi Nuh ini adalah periode setelah Nabi Adam, peristiwa peradaban besar setelah Nabi Nuh. Lah, setelah Nabi Nuh inilah terjadi penyebaran peradaban-peradaban yang mana awalnya masih terkonsentrasi di wilayah-wilayah itu saja. Sebagaimana yang terjadi, yang sudah kita ketahui bahwasanya penyebaran itu terjadi setelah peristiwa banjir bandangnya Nabi Nuh. Ya. Yang mana dalam perahu tadi yang diselamatkan itu yang aslinya putra beliau Nabi Nuh itu kan 4 ya. Tapi yang lestari hanya 3. Karena apa? Karena Kan'an sendiri tidak mau ikut naik ke perahu tadi. Untuk presentasi selanjutnya, nanti saya di bagian kedua, Mbak Ella. Silakan Mbak Ella. Baik, suara saya terdengar Ya, jelas. jelas Mbak Ella. Eh, Baiklah, di sini saya akan membahas yang pertama mengenai awal mula dulu setelah terjadinya apa namanya banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Jadi eh, di kisah Nabi Nuh yang kemarin sudah dibahas itu kan itu tuh sebenarnya banjir bandang itu bukan tentang bencana aja, tapi juga merupakan simbol kebangkitan dan pembaruan peradaban. Nah, setelah kejadian itu, keturunan Nabi Nuh itu menyebar ke berbagai wilayah di bumi, membentuk kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian berkembang menjadi bangsa-bangsa besar di tiga benua yang akan kita bahas saat ini ya, Asia, Afrika, dan Eropa. Nah, masing-masing keturunan memiliki budaya, bahasa, sistem sosial yang berbeda, tetapi membawa ajaran tauhid yang sama yang diturunkan dari Nabi Nuh. Nah, dari sinilah manusia tuh mulai membangun sistem kehidupan baru, dari mulai pertanian, perdagangan, sampai ke pemerintahan sederhana. Eh, jadi tadi sempat disinggung sedikit ya, bahwa sebenarnya anak Nabi Nuh itu ada 4. Nah, tetapi karena yang satu tidak mau ikut naik perahu, maka di sini 3 anak yang akan menjadi cikal bakal bangsa-bangsa di dunia, yaitu Sam, Ham, dan Yafith. Nah, dari ketiga inilah akan menyebar dan membentuk peradaban-peradaban baru. Seperti seperti contohnya Syam. Seperti contohnya Sam, itu eh, bangsa-bangsa akan membentuk peradaban di daerah Asia. Lalu, oke, di sini saya akan membahas yang pertama tentang Sam. Sam ini tuh dikenal sebagai nenek moyang bangsa-bangsa Semit, yaitu bangsa-bangsa yang tinggal di sekitar wilayah Timur Tengah. Dari garis keturunan ini lahir para nabi-nabi besar, seperti contohnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak,
Yakub, dan sampai ke Nabi Muhammad. Nah, keturunan Sam ini banyak berkembang di wilayah Asia Barat, khususnya di daerah Mesopotamia atau Irak modern, Syam yang Suriah dan sekitarnya, Jazirah Arab hingga sebagian wilayah Persia atau Iran, Armenia dan bahkan sampai sebagian wilayah Turki di bagian timur. Selain itu, beberapa keturunan Sam itu juga menyebar ke barat daya Asia, bahkan sebagian sampai ke Habsyi atau Ethiopia dan lembah Sungai Nil di Afrika bagian utara. Jadi bisa dibilang persebaran keturunan Sam ini cukup luas, meliputi kawasan Timur Tengah, sebagian Asia Selatan, dan Afrika Timur Laut. Nah, di wilayah-wilayah inilah muncul berbagai peradaban besar seperti Babilonia, Asyur, Aram, bangsa Arab kuno. Nah, mereka dikenal sebagai bangsa yang memiliki bahasa yang mirip-mirip akar katanya karena termasuk rumpun bahasa Semit seperti bahasa Arab, Ibrani, dan Aram. Nah, dari daerah keturunan Islam inilah banyak peristiwa penting sejarah kenabian terjadi, mulai dari Nabi Hud dan Nabi Solih di Jazirah Arab, sampai Nabi Ibrahim di Babilonia dan Nabi Muhammad di Makkah. Seperti itu. Jadi wilayah keturunan Sam ini tuh bisa dibilang sebagai pusat peradaban, keagamaan, dan tauhid yang nantinya melahirkan peradaban Islam di kemudian hari. Oke. Eh, Kan seperti yang udah dijelasin tadi, dari garis Sam inilah banyak lahir para nabi dari peradaban yang dekat dengan sejarah Islam. Menurut para ulama, Nabi Nuh, eh, bentar. Nah, menurut Tobari, istri Sam ini tuh namanya Salib bin Batawil bin Mehujel bin Aknun bin Koyin bin Adam. Nah, dari pernikahan itu Sam punya anak-anak seperti Arfakshad, Asyur, Lut, Elam, dan Aram. Nah, dari merekalah muncul bangsa-bangsa besar di Timur Tengah. Dalam rentang waktu singkat, sekitar nggak singkat ding, 1000 tahun setelah Nabi Nuh, keturunan Sam ini lahirlah dua nabi besar, yaitu Nabi Hud dan Nabi Solih, yang dimana Nabi Hud itu diutus kepada kaum Ad. Nah, kaum Ad itu kalau kalau keturunannya kalau keturunannya itu tuh merupakan keturunan dari Ad bin Ud bin Iram bin Sam bin Nuh. Nah, mereka tinggal di bagian selatan Jazirah Arab. Lalu Nabi Solih itu diutus kepada kaum Samud, yaitu dari keturunan Samud bin Jathir bin Iram bin Sam. Nah, mereka itu tinggal di bagian utara. Jadi kalau Nabi Hud itu tadi kaum Ad tinggalnya di bagian selatan Jazirah Arab, maka kaum Samud tadi di bagian utara Jazirah Arab. Seperti itu. Lalu juga lahir Nabi Ibrahim, yang merupakan juga keturunan dari Sam. Beliau tinggal di Babylon, yang menyeru kaumnya meninggalkan penyembahan berhala yang termasuk ayahnya sendiri ya yang merupakan pembuat patung bagi Raja Namrud. Nabi Ibrahim itu kan menghadapi banyak ujian seperti contoh yang kayak udah kita ketahui dibakar hidup-hidup tapi alhamdulillah diselamatkan oleh Allah. Nah, sampai ajaran beliau yang sampaikan tuh ditolak. Maka Nabi Ibrahim beserta istrinya Sarah dan keponakannya Lut tuh hijrah ke wilayah Syam yang sekarang mencakup Suriah, Palestina, Lebanon, dan Yordania. Nah, menariknya dari wilayah Babylon, Syam dan Mesir saat itu tuh merupakan banyak keturunan dari keturunan Ham. Tapi penduduknya itu merupakan campuran antara keturunan Sam dan Ham. Nah, artinya peradaban di masa itu sudah mulai berinteraksi antar bangsa dan keturunan, tapi tetap ada perbedaan dalam hal kepercayaan dan budaya. Oke, mungkin selanjutnya tentang keturunan Ham dan Yafis akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya, sebenarnya itu bukan HAM ya, tapi HAM. Cuma bahasanya itu HAM. HAM itu kayak apa ya? Hak asasi manusia, tapi pakai hak ya. HAM. Terima kasih Mbak Ella Nanda Mustika. Selanjutnya HAM. HAM ini mendominasi ke wilayah Afrika, Asia ya. Paling banyak. Sam atau Ham ini punya istri namanya Nahlab
binti Mahrib sesuai diterangkan oleh Ibnu Tobari. Mereka Ham ini memberi empat cucu kepada Nabi Nuh, yaitu Kush, Hud, eh, Kan'an, dan Kipti atau Misraim. Kipti ini yang cikal bakal Mesir. Kipti itu kalau sekarang Egypt ya. Egypt itu optik lah bahasa yang sekarang Egyptian. Kalau bahasa bahasa ilmiahnya itu Kipti. Lah empat cucu tadi, empat Nabi Nuh dari turunan Ham tadi, Ibnu Tabari Kush, Kush, Put, Kan'an dan Kipti. Jadi Kan'annya bukan Kan'an yang tenggelam, tapi Kan'an anaknya Ham dari ibu bernama Nahlab binti Mahrib. Ini mungkin untuk mengenang saudaranya yang telah tiada, mungkin ya, kenapa punya anak dinamakan Kan'an. Mungkin ada psikologisnya seperti itu. Kus, Put, Kan'an, dan Kipti. Dari Kus, istri Kus bernama Kornobil binti Batawil binti Ros. Ini menurunkan Habasyah Hind. Habasyah itu apa ya sekarang ya? Kayak orang Eritrea, Nigeria, suku Negro. Habasyah itu Ethiopia. suku Negro. Ya ya, Ethiopia. Habasyah itu Ethiopia bahasa sekarang itu. Dan Hind itu ya India itu sekarang. Bujutah itu. Pada akhirnya menetap di India. Di India mereka membentuk kerajaan-kerajaan kuno di India, di mana kebanyakan menjadi raja mereka adalah keturunan Hind bin Kush bin Ham bin Noh. Wes. Ketika Nabi Nuh sudah berusia lanjut, ada riwayat Nabi Nuh itu mendoakan supaya turunan Kush itu menjadi raja-raja, karena mereka berdua ini melayani kakeknya di usia lanjut. Memang sejarah kerajaan-kerajaan itu banyak ada di India ya, ada sampai itu Ramayana ya, kerajaan sampai kan Indonesia itu juga sampai ada Mojopahit ya. Emang awal-awalnya juga dari sono memang kerajaan-kerajaan. Wes, turunan Kush itu banyak menjadi raja-raja di daerah yang mereka diami. Terus dari Put bin Nuh, Ibnu Tabari menyebutkan istri Put bernama Bakhit bin Batawil. Put kemudian di sini kenapa harus disebutkan ibunya? Karena biasanya kan bapak kan ibunya banyak ya. Kalau kita Indonesia mah ibunya paling paling banter ya dua sih berat. Ya, rata-rata satu lah. Kadang-kadang nggak disebutkan ibunya juga nggak masalah. Rata-rata ibunya ya itu saja. Tapi kalau orang Arab itu kalau putranya harus disebutkan bapaknya ini ibunya siapa. Karena cenderung orang-orang itu kan ibunya banyak. Ya kalau kita sekarang dibatasi empat. Bahkan dibatasi pun kadang-kadang ada selir. Ya, apalagi raja-raja itu kan punya selir. Istri sahnya empat. Selirnya wah puluhan. Puluhan. Bahkan siapa itu? Nabi siapa itu? Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh siapa? Nabi Daud. Nabi Daud ya istrinya berapa itu? Banyak, rata-rata banyak. Nabi Sulaiman juga banyak. Makanya dalam riwayat seperti ini yang hubungannya dengan sejarah peradaban maka istri itu wajib disebut karena istri itu banyak. Wes itu dari Put yang punya istri namanya Bakhit binti Batawil. Put kemudian berdiam bersama keturunan Kush yaitu daerah Hind dan Sind di wilayah India. Yang hampir sama lah mirip-mirip ya Sind sama Sind. Terus dari Kan'an bin Nuh juga riwayat Ibnu Tabari menyebutkan istri Kan'an bernama Arsal binti Batawil binti Ros, darinya menemukan bangsa berkulit hitam Negro seperti daerah Nubia, Fizan, Zanj dan Zawawa.
bahasa-bahasa seperti ini berkembang terus ya sampai hari ini pun kayak dulu di sini Kipti jadi Egypt atau yang lainnya. Terus dari Kipti atau Misroim bin Nuh bin Ham dulu ya, bin Ham bin Nuh. Ibnu Tawari menyebutkan keturunan Mizraim adalah bangsa Koptik dan bangsa barbar, termasuk bangsa Kipti. Sama bangsa, Saman tahu bangsa Kipti ya. Bangsa Kipti itu rata-rata itu orangnya besar-besar badannya. Orang Mesir loh, yang pernah ke Mesir loh. Yang Mesir asli itu badannya besar-besar tapi songong-songong. Tahu songong nggak Saman? Songong itu ora patek jangkep, gak patek apa ya, gak patek banyak. Tapi ndelodok itu badannya besar-besar, tapi ngah-ngoh, ngah-ngoh pahpoh. Mesir. Banyak yang pintar, tapi suku asalnya gitu. Wes badannya gede-gede, Pak. Badannya itu rusuh-rusuh kuat-kuat. Tapi rada ngah-ngoh. Tapi yang pintar ya banyak. Wes, itu dari Ham ya. Ada satu kisah diceritakan oleh Abu Hanifah Ad-Dainuri bahwa suatu masa di masa Raja Jam terjadi kekacauan bahasa. Saat itu putra-putra Nuh wilayah Babel atau Babilonia, berarti mana Irak, atau Mosul atau Kurdi sekarang Irak, makin memadati wilayah itu. Mereka menggunakan bahasa Suryani, bahasa yang digunakan oleh Nabi Nuh. Bahasa Suryani itu bagaimana? Ya nanti kita bahas ya, bahasa Suryani itu bagaimana. Namun beberapa masa berikutnya seiring dengan berpencarnya mereka terjadilah kekacauan bahasa. Mereka berbicara dan kelompoknya memakai bahasa ungkapan masing-masing dan selanjutnya diwarisi oleh keturunan Indonesia. Sama di saat Indonesia juga tidak memproklamirkan Sumpah Pemuda, mungkin bahasa kita juga apa amburadul, amburadul. Sama dengan ini, peradaban ini. Sama dengan India, sama yang tahu India enggak? India yang Kut Jutah itu mereka enggak punya bahasa persatuan, bahasa amburadul. Kut Jutah itu kan bahasa Pakistan, bahasa Urdu. Jadi kalau India, itu antar India, kalau nggak bisa bahasa Urdu ya nggak bisa. Paling nggak mereka menggunakan bahasa Inggris. Jadi kayak bahasa Kerala dengan bahasa Kerlanya, suku Anu dengan bahasa Anunya. Mereka nggak ada, bahasa India saya nggak ada. Yang kalian dengar film-film itu bahasa Pakistan, bahasa Urdu. Makanya Alhamdulillah barokahnya Sumpah Pemuda tidak terjadi kekacauan bahasa di Indonesia ya. Oke. Selanjutnya, kelompok yang pertama keluar dari Babilonia berpencar ke utara dan timur. Ini maksudnya karena kesulitan komunikasi. Mereka akhirnya membuat kelompok-kelompok sendiri dan berpencar. Ada yang pertama, eh, kelompok pertama yang keluar dari Babel berpencar ke utara dan ke timur adalah keturunan Yafid bin Nuh. Mereka 7 bersaudara, yaitu Al-Turk, yang nanti cikal bakal Turki, Khozar, Saklop, Slavia, Taris, Menes, Kumari, atau Gomari, dan Si. Nanti kita bisa deteksi sekarang negara-negara ini jadi negara apa ya. Kayak Slavia kan masih ya. Apa Slovakia apa itu nanti kita bahas bareng-bareng. Wes, kelompok kedua adalah keturunan Ham bin Nuh berpencar ke arah selatan Tenggara dan barat. Mereka 7 bersaudara yaitu Al-Sin, Al-Hin, Zanj, Habsyi, Nuba, dan Kan'an. Sekali lagi bukan Kan'an yang tenggelam, itu bukan ya. Kan'an cucunya Nabi Nuh dari Ham. Wes, kelompok ketiga Sam bin Nuh, mereka tetap tinggal bersama Raja Babel dengan bahasanya sendiri, antara lain bahasa Ibrani, Hebrew. Hebrew sekarang apa ya? Bahasanya orang Israel. Saya enggak tahu bahasanya ngomong Israel gimana. Sampai pernah dengar Netanyahu ngomong enggak ya? Ya segitulah Hebrew. Suryani, bahasa Injil. Oh, Suryani bahasa Injil. Gimana ya? Ya enggak tahu. Nanti kita bahas bareng-bareng. Dan Arab atau bahasa Al-Quran. Wes, lah ini nanti hubungannya dengan kita ya Indonesia. Kemudian anak yang ketiga yaitu Yafis. Yafid. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Tabari, istri Yafid bernama Arbasisah binti Marozil bin Al-Darmasil. Namanya susah-susah. Terus
bin Mahujail bin Anuh bin Koyin bin Adam. Dan darinya Yafid menurunkan 7 orang anak laki-laki, 1 orang perempuan. Itu Gomer, Marihu, Wa'il, Yawan, Tubal, Hausil, dan Tiros. Sedangkan versi lainnya menyebutkan ada Gomer, Magog, Tiras, Javan, Mesej, Tubal, dan Madai. Anak perempuan Yafid dinamakan Sabokah. Wes, ketika Nabi Nuh berusia lanjut, ia mendoakan agar keturunan Gomer menjadi raja-raja karena mereka ini berdua melayani kakeknya di saat usia lanjut. Gomer atau biasa kadang-kadang disebut Kumer bin Yafid memiliki anak Turk. Dari sinilah silsilah bangsa Turki. Termasuk di dalam ras mereka ada namanya Kopjak, Tatar, dan Khozlajiyah yang merupakan bangsa Hus atau Huson. Negeri-negeri Asofot yaitu Gor, Elan, Sarkes, Azgai, dan Rusia seluruhnya itu dari ras Turki. Dari sinilah lahir orang Skitia, Turki, Armenia, Wales, Pigit, India, Jerman, dan orang-orang Slavia, dan keturunan Eskanar bin Togorma bin Gomer bin Yafid. Dari Magog bin Yafid kemudian lahirnya sebuah bangsa yang kita kenal dengan Ya'jud Ma'jud, atau kita biasanya sering ngomong Gog Magog. Ya'jud Ma'jud yang masih rahasia hingga sekarang. Ya'jud Ma'jud itu kalau sampai pernah lihat film apa itu Lord of the Ring ya, pokoknya orangnya nggak jelas. Kalau diceritakan dalam tafsir-tafsir itu bentuknya kayak gitu. Jadi kupingnya kayak gajah, hidungnya nggak jelas, memang gitu diceritakan. Ya film Lord of the Ring itu loh. Kalau sampean bayangin Ya'jud Ma'jud yang dikisahkan dalam beberapa tafsir, ya kayak gitu. Sampai telinganya itu bisa bikin apa alas jagongan, saking lebarnya telinga tuh. Tingginya kok pohon pinus. Diceritakan Ya'jud Ma'jud dalam tafsir, saya baca di tafsir itu. Tafsirnya Nawawi ya, Maroh itu apa? Maroh Labid. Ya'jud Ma'jud. Walaupun sampai sekarang di mananya itu kan nggak tahu, yang diceritakan di surat Al-Kahfi ayat akhir itu. Terus juga ras Cina, termasuk bangsa Cina, Jepang, Korea, India, Cina, Melayu, termasuk juga India. Dari keturunan Sin bin Magog bin Yafid. Jadi kita masih ada hubungan darah mungkin ya, saudara jauh dengan Ya'jud Ma'jud ya. Iya kali ya. Enggak kali, sampean aja. Saya enggak lah. Ya wis, terakhir ini ya beberapa terakhir. Terus Titas bin Yafid. Tetapi orang Yunani mengubah nama mereka menjadi orang Traje. Ya ini. Keturunan Tiras adalah orang-orang Traisa, God, Jud, Tuton. Muhammad bin Jarir al-Tabari menceritakan bahwa Tiros memiliki seorang putra bernama Batawil yang memiliki putri bernama Kornobil, Bahet, dan Arsal menjadi istri Kush, Put, dan Kanan. Ketiga ini adalah putra Ham bin Nuh. Ibnu Tabari itu siapa? Pokoknya Ibnu Jarir ya di sini. Mereka orang yang luar biasa sampai di Arab Saudi itu namanya diabadikan jadi perpustakaan. Perpustakaan Jarir Bookstore. Wes dari Yunan atau Yavan bin Yafid melahirkan bangsa Yunan. Mereka terpecah menjadi 3 kelompok. Yunan memiliki 3 anak yaitu Laten, Greek, dan Kutaim. Orang-orang Litan adalah keturunan Latin bin Yunan. Bangsa Greek, keturunan Greek bin Yunan. Orang-orang Keitim berasal dari keturunan Kutim bin Yunan. Dan kelompok inilah kembali hierarki ke nasab Ramawi. Dari Mesej bin Yafid menemukan Asban, suatu koloni dari Isfahan yang menetap di Syria, Mesir, beberapa dari Afrika Utara, Spanyol, dan Spanyol. Terus dari putra Tubal bin Yafid turut serta bersama rombongan Mesej yang menghuni dataran Afrika Utara sampai ke semenanjung Liberia, Spanyol, dan Portugal. Dan kediaman mereka di sebelah barat ke utara, di bagian utara Laut Rum, Laut Tengah, melahirkan bangsa Leman, yaitu orang Tabal, Georgia, Italia, Liberia, dan bangsa Sasku, bangsa France,
dari bangsa France, putra dari Tubal bin Yafid. Wes, dari keturunan Madai bin Yafid melahirkan bangsa Dailam, yaitu orang Madia, orang-orang Yunani disebut orang Medes. Kalau di Indonesia itu ada Madas. Madas itu Madura asli. Di kalangan kita ada orang Madas. Orang Madas, Madura asli, Pak. Bukan Medes, tapi Madas. Wes, dari keturunan Madai bin Yafid mereka bangsa Dailam, orang Madia, dan orang-orang Yunani disebut orang Medes. Dari sinilah muncul-muncul orang Mitani, Matai, Media, Parsi, Persia, Iran, Indo-Arya, dan Kurdi. Sekian presentasi dari kami. Dari kawan-kawan silakan mau menambahi atau mengkoreksi atau mendiskusikan untuk menambah wawasan. Silakan. Silakan. Izin, Ustaz, Diizinkan. izin. Masya Allah. Diizinkan. Baik. Ini kalau kita perhatikan tadi kan ada genealogi seperti itu ya, asal usul keturunan segala macam seperti itu. Yang bikin penasaran itu Ustaz adalah bagaimana mereka melacak genealogi itu gitu ya. Metodologinya itu seperti apa gitu? Apakah pakai manuskrip ya kan, maktutot gitu ya, ataukah berdasarkan cerita turun temurun saja gitu? Karena kalau kita perhatikan contohnya dari salah satu riwayat, saya terlupakan nih riwayat siapa ya. Misalnya Nabi SAW mengatakan bahwasanya beliau itu menyebutkan sampai Adnan, keturunan maksudnya nenek moyang beliau gitu ya, sampai Adnan. Kemudian dari Adnan ke atasnya itu kata Nabi banyak sekali orang-orang itu mendustakan gitu ya, terkait dengan silsilah gitu ya. Nah, ini menunjukkan kan berarti dari segi dari di zaman Nabi SAW aja itu kemampuan untuk melacak asal usul itu sampai Adnan saja, itu nggak sampai Ismail alaihissalam gitu kan. Nah, ini adakah metodologi yang mereka lakukan sampai bisa ke asal usulnya ke Nabi Nuh gitu, sampai ke Nabi Adam seperti itu. Nah, kira-kira nih barangkali ada yang mengetahui akan hal tersebut. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus. Yang mana pertanyaan ini sendiri adalah pertanyaan saya sendiri juga. Kok bisa ya mendeteksi sedemikian hebat ya? Soalnya Betul. metodologinya itu apa gitu loh. Itu yang saya tadi malam kepikiran nggak bisa tidur itu ya saya. Bisa ya, maksudnya mereka itu apa ya, memang ilmu nasab itu ada ya, dia itu udah memang Betul. dibenarkan oleh Nabi yang sama yang sekarang mungkin ya gen ya pakai gen, tapi ilmu nasab memang ada. Tapi Iya, sendiri betul. juga Nabi di saat saya tahu hadisnya itu setelah kan itu agak agak nggak bisa dipercaya ya. Betul, betul, betul. Ya betul. Ya Nah, mungkin barang ada yang teman-teman ya tahu bagaimana metodologinya gimana biar saya agak pusingnya itu agak hilang ya. Tolong dibantu ya teman-teman. Atau Mbak Ella Ananda Mustika sudah pernah ketemu orang yang punya metodologinya? Silakan Mbak, atau yang lain. Eh, jadi kalau dari pengetahuan pendek saya ya Ustadz, kemungkinan kan kalau dari kayak kisah Nabi Nuhnya udah jelas ya ada dari Al-Quran. Terus dari kisah Kan'an yang tidak ikut itu juga ada di Al-Quran jelas. Nah, tentang yang kisah dari tiga anaknya ini bisa menyebar, bisa membuat peradaban, penyebaran, kemungkinan itu dari pendengar apa ya, apa tuh namanya, kisah-kisah dari emang dari mulut ke mulut gitu. Lalu ada juga dari riwayat-riwayat, habis itu mungkin dari hadis atau asar, riwayat Israiliyat, kemungkinan seperti itu. Tapi saya juga juga belum pernah mendengar secara jelasnya seperti itu. ya, soalnya kalau misalkan melalui manuskrip itu setahu kami gitu ya, yang terakhir dengar itu manuskrip yang paling tua itu yang abad kedua sebelum Masehi, yang The Dead Sea Scroll itu aja abad kedua sebelum Masehi gitu. Nah, ini kan untuk melacak ke 10.000 tahun sebelum Masehi, untuk melacak ke tahun-tahun segitu kan tentunya ini sangat blank banget gitu bagi kita gitu ya. Demikian. Nah, gitu maksudnya. Jadi enggak. Metodologinya seperti apa gitu. Terakhir katanya yang paling tua aja eh, abad kedua sebelum Masehi gitu kan. Manuskrip gitu kalau dari sudut manuskrip ya. Nah, berarti ini berarti sebelum itu berarti belum ditemukan lagi nih manuskrip kalau dari sudut pandang atau perspektif manuskrip. Nah, sekarang terus gimana kita mengetahui otentisitas daripada genealogi sampai ke atas gitu maksudnya begitu. Izin menambahkan, Sat. Baik, silakan silakan. Hmm,
Kalau kita lihat buku-buku nasab yang dikarang oleh ulama kita mungkin mentoknya betul nggak bisa sampai ke zaman Nabi Nuh ya, banyak karena di situ banyak deviasi atau penyimpangan ya. Tapi untuk sementara kitab-kitab mutabaroh yang karangan para tabiin seperti kitabnya Ibnu Khaldun misalnya Muqaddimah atau kitab Atlas Al-Qur'an misalnya. Kemudian beberapa kitab At-Tabari misalnya Tarikh Tabari. Mungkin itu sedikit bisa memberikan setitik harapan. Kalau versi yang tadi disebutkan oleh pemateri Ustadz Abdul Muiz sepertinya memang itu ngambil dari kitab Keluaran dan Kejadian itu. Kitab Kejadian dari Perjanjian Lama. Sampai si detail itu. Termasuk banyak ulama ahli kitab yang diambil oleh At-Tabari. Di antaranya Ka'ab Al-Ahbar itu orang ahli sejarah juga itu beliau. Ka'ab Al-Ahbar itu. Kemudian juga ada Abdullah bin Salam juga sama yang mengetahui tentang sejarahnya Yahudi terutama. Seperti dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum, mereka mengetahui sifat Nabi Muhammad sebagaimana ada di kitab mereka. Jadi tentang kemunculan Nabi Muhammad ini sudah ada dalam kitabnya Yahudi berarti 1600 tahun, bahkan lebih ya, 400 tambah 600, hampir 2000 tahun sebelum Nabi Muhammad itu sendiri dilahirkan. Jadi kalau kita berkaca kepada penelitian tadi, bisa jadi terlacak gitu dalam kitab-kitabnya. Sampai kalau Nabi Nuh sendiri kan dalam Al-Quran itu, kalau menurut ahli sejarah, saya baca, lupa juga itu ngambil itunya, itu kurang lebih 10.000 sampai 11.000 sebelum Masehi ya. Jadi untuk melacaknya memang agak berat, Sat. Kita perlu ada penelitian nih, Sat. Itu kan. Betul, Masya Allah. Itu tapi untuk berkaca tadi kitab-kitab sejarah yang mutabaroh selain Tarikh At-Tabari, Muqaddimahnya Ibnu Khaldun, untuk mengecek sekarang kan sudah ada metode family tree ya, DNA ya. Nah, untuk di kita sendiri ahli genealogi itu atau yang bisa menelusuri nasab itu adalah mungkin ya Profesor Manahem Ali, karena beliau adalah seorang ahli dalam hal sejarah dan kitab, dan beliau juga kan seorang mu'alaf ya. Tadinya beliau seorang pendeta yang ahli dalam masalah sejarah para nabi dan keturunannya. Mungkin suatu saat kita bisa undang beliau juga atau kita hadir di majelisnya beliau untuk menanyakan tentang genealogi sampai bangsa-bangsa tadi itu, Ustaz. Saya setuju, Ustaz. Bagus pertanyaannya, Ustaz. Syukron, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Syukran, jazakallah. Mau yang lain mau sharing? Atau pertanyaan lain silakan. Salam, mungkin saya izin bertanya ya. Bentar. Oke, saya izinkan, silakan. Kira-kira apa nilai-nilai yang dapat kita ambil atau dicerminkan buat kehidupan bernegara ini, Ustaz? Dari tadi apa konsep penyebaran 3 benua tadi. Itu aja mungkin. Oke. Terima kasih. Oke. Nilai pendidikan atau dalam bernegara ya, tentang apa manfaatnya kita mempelajari peradaban ini gitu ya. Ya, imbasnya Oh, dampaknya bagi bernegara itu apa kira-kira, Ustaz? Dari itu kisah kan tadi. satu, sebelum saya membahas Mati mic-nya, Ustaz. Afwan Afwan. Ustadz ke mute. iya, lupa, sorry. Sebelum membahas tentang benefit atau manfaatnya gitu ya,
Al-Quran sendiri juga sebetulnya sudah ngasih stimulus atau insentif supaya kita mengetahui perbedaan-perbedaan itu. Yang mana di Al-Quran itu ayat apa saya lupa ya. Kalau bahasa perjanjian bebas itu eh, diciptakan berbeda-beda, kan dita'arofu ya. Dita'arofu. Supaya apa? Supaya kita betapa akhirnya secara ketauhidan, makanya ini ada unsur tauhid ya. Betapa luar biasanya Allah menciptakan alam raya beserta makhluknya ini dengan proses-proses yang demikian bulat dan ribet ya, dengan ilmu, dengan disiplin ilmu genealogi, disiplin ilmu peradaban dan sebagainya, itu luar biasa bagaimana Allah menciptakan alam raya beserta makhluknya ini. Itu ya. Terus konsep dalam bernegara Mas ya, bahasa negara, akhirnya apa, setiap bangsa itu kan punya karakteristik masing-masing ya, punya karakteristik masing-masing. Akhirnya wawasan juga kita semakin luas, semakin luas. Dan kalau semakin luas maka kita semakin mengetahui bahwasannya perbedaan-perbedaan ini memang sudah hal yang pasti dan lumrah. Makanya tidak menjadi hal yang apa bahasanya itu yang beda tapi tidak membedakan. Karena memang dari awalnya sudah berbeda dari keturunan yang sama, yaitu dari 3 turunan tadi bermuara pada Nabi Nuh Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dari saya, silakan mau nambahin Mbak Ella. Atau yang lain silakan. Ustaz, sedikit Ustaz. Walafu Ustaz. Ya, Nah, silakan. ini saya sedih juga tadi lihat saudara saya ini Ustaz Abdul Muiz. Gak bisa tidur itu kan, memikirkan dari mana itu. Apalagi tadi super sekali, baru makalah Ulumul Quran, sekarang makalah sejarah Iya. peradaban. Masya Allah, ini Iya. super sekali nih sedulur Wah, kita ini. Masya Allah. Tolong saya dibantu biar malam ini saya bisa tidur agak tenang ya. Ini pertanyaan-pertanyaan bikin saya pusing juga sebetulnya. Nggak, maksudnya gini loh Pak, bagaimana ya ilmuwan-ilmuwan itu bisa mengetahui itu? Kita tidak menafikan ilmunya ya, tidak menafikan ilmunya. Betul, betul. Tapi bagaimana luar biasanya mereka itu ya? Itu yang saya ingin tahu, itu kenapa hebatnya mereka. Silakan. Iya, tadi yang terakhir dulu, bagaimana hubungannya dengan Indonesia, itu kan? Dalam Al-Quran kita sepakat, surat Al-Hujurat ayat 12 itu ya. Bismillahirrahmanirrahim, ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Jadi kita ini berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, lita'arafu. Maka di Indonesia, nah prinsip ini dipakai oleh para pemuda ketika Sumpah Pemuda 1928 itu. Berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Walaupun bahasa Indonesia itu multitafsir ya, itu kan bahasa Melayu, kok di copy paste jadi bahasa Indonesia gitu. Sama seperti bahasa Urdu tadi, itu kan di copy paste jadi bahasa India. Jadi dalam konsep keindonesiaan, ya tadi berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Apalagi kalau jadi pertanyaan, Indonesia ini bangsa yang mana gitu kan? Nah, masalah lagi tuh saat genealogi kita kan macam-macam ini kan. Nah, jadi dalam tadi saya pengen menjawab yang terakhir aja bahwa konteks tentang lita'arofu tadi agar saling mengenal. Kalau sudah saling mengenal, apa reaksinya apa gitu kan? Nah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi mengajak mereka pada Allah, sebenarnya itu intinya itu. Dalam ayat yang lain dikatakan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Andaikan mereka itu mengikuti mayoritas manusia, maka niscaya mayoritas manusia itu akan mengajak sesat dari Allah. Nah, ya itu yang pertama. Lalu tentang metodologi penelitian tadi, jangankan kita saat Aristoteles saja. Kalau kita kembalikan ke filsafat, karena kita tahu dosen kita kan dosen filsafat beliau ya. Itu dalam kajiannya metode induksi dan deduksi itu dia sendiri menyatakan itu kan banyak ikhtilaf di kalangan para
ahli Yunani. Sebagaimana kita ketahui Yunani kan terkenal dengan peradabannya. Ya. Berbeda antara Anaximandros dengan Anaximenes. Bahkan Plato dengan Aristoteles sendiri berbeda antara guru dengan murid. Ketika Plato misalnya membuat kitab tentang Republika, kemudian Aristoteles bikin bikin buku lagi itu kan, bikin madrasah baru lah namanya Lyceum. Kalau Plato kan sekolahnya Republika. Nah disitulah terjadi perdebatan tentang alat idea tadi, tentang ini. Nah dari mereka itulah diantaranya kita mengetahui bahwa perbedaan itu di kalangan ilmuwan memang sudah aja semenjak dahulu kala itu. Ya. Bagaimana Plato dengan Aristoteles berbeda, bagaimana Plato dengan gurunya Socrates berbeda dalam berbagai macam hal itu. Ya kan? Ya termasuk metode mencari kebenaran yang dikemukakan oleh Aristoteles tadi, yaitu metode induktif tadi. Atau metode deduktif lah, mencari kebenaran itu. Substansi ya, mencari substansi itu ada metode deduktif, ada metode induktif gitu dan lain-lain. Nah, maka tentang masalah genealogi ini perlu kiranya kita mencari kitab-kitab tua dari kitab Perjanjian Lama gitu kan. Khususnya bab tentang kitab tentang Kejadian, Genesis lah. Kalau bahasa merekanya itu kitab Genesis. Cuman sayang, yang asli itu kan sudah banyak perubahan ya. Nah, ya mudah-mudahan perubahannya tadi semakin tua kitabnya, semakin asli lah itu. Maka kita perlu bertanya kepada seorang baru masuk Islam atau mu'alaf, kitab apa gitu, seperti Pak Profesor Manecem Ali tadi. Kitab apa nih, kitab Kejadian yang masih asli, sehingga kita bisa meneliti percabangan-percabangan dalam keturunan ini. Karena secara saintifis sendiri, contoh di Barat sendiri Al-Quran atau Wahyu, mereka masih bingung gimana itu Wahyu itu, gak bisa dijelaskan secara logika Wahyu itu. Bagaimana malaikat Jibril turun mengasih wahyu kepada Kanjeng Nabi Muhammad? Itu orang Barat sendiri, ya, Descartes segala seperti Descartes itu meragukan itu. Bagaimana caranya Al-Quran dibawa malaikat Jibril? Bagaimana? Oh, masih banyak pertanyaan lah. Jadi secara sains banyak yang menentang tentang Al-Quran. Dari kalau memang asli harus diteliti dong keasliannya. Makanya tadi dijelaskan juga oleh dosen kita tentang penyimpangan tafsir seperti Az-Zaitun itu kan, qala Rasulullah fil Quran itu kan kacau itu penyimpangan itu. Nah, mungkin sedikit itu set. Jadi kita harus mencari lacak kitab kita awal kalau mau meneliti genealogi ini dari Perjanjian Lama yang ditulis oleh murid-muridnya Nabi Musa. Itu berarti sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, 1400 lah. 1400 sebelum Masehi, bangsa Kipti, bangsa Israel itu kan, dan bangsa-bangsa sebelumnya, bangsa Sumeria yang antum sebutkan tadi ya. Kemudian bangsa Kipti, bangsa yang Liberia itu kan. Nah, sedikit menambahkan tentang Slavia tadi saat ngapunten. Slavia itu bukan bangsa Slovakia, bukan saat. Slavia itu menurut sejarah itu daerah yang sekarang dari negara Baltik seperti Estonia, Lituania, Latvia yang perbatasan dengan Rusia dengan Denmark itu. Nah, jadi yang disebut dengan Slavia itu adalah bangsa Baltik yang sekarang mendiami Estonia, Lituania, Latvia, atau naik sedikit ke Finlandia. Itu bangsa Slavia itu maksudnya. Itu saja mungkin saya sedikit menambahkan tentang konteks bernegara tadi. Ngapunten saya, semoga tidak nyaksat. Masya Allah luar biasa jasa. Ada yang mau nambahi silakan ya, bagi-bagi ilmu. Mohon yang punya ilmu jangan diem ya. Yang punya ilmu dilarang diem, ini S2 beda sama S1 ya. Betul. Yang punya ilmu jangan pura-pura pinter. Ya ditunjukkan ya. Bukan ajang untuk jaim sekarang. Apapun yang Anda ketahui harus dicurahkan. Ini ajang berbagi ilmu, bukan cari muka. Ya, harus ditumpahkan semua ilmu yang Anda tampakkan. Walaupun kadang-kadang agak-agak, ya agak-agak lah. Ya, enggak apa-apa. Silakan yang lain. Ilmu yang Anda simpan tolong dikeluarkan. Yang lain silakan. Atau ada yang bertanya lain silakan Mas.
Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Anda mau bertanya? Tolong Iya, sebutkan nama Ustaz. Anda. Anda siapa namanya? Mifsal Jannah, Ustaz. Oh, oke, diizinkan, silakan. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, mengapa kisah Nabi Nuh itu sangat banyak disebutkan di dalam Al-Quran gitu, Ustaz. Bahkan ada satu surah, kalau nggak salah itu di juz 29 kan, Ustaz, yang nama surahnya itu surat Nuh gitu. Itu kenapa gitu, Ustaz? Kan sedangkan yang lain juga banyak nabi-nabi yang lain, kenapa Nabi Nuh ini yang salah satu namanya yang ada dalam Al-Quran kayak gitu, Ustaz. Yang dinamakan surah dalam Al-Quran. Gitu, Ustaz. Oke, terima kasih Mbak Miftahul Jannah. Pertanyaannya, mengapa Nabi Nuh itu lebih banyak diceritakan di Al-Quran, kenapa tidak Nabi lain? Nabi lain juga ada ya, kayak Nabi Ibrahim. Cuma memang Nabi Nuh ini kan ceritanya fenomenal banget ya. Kalau fenomenal banget, bahkan setelah peradaban Nabi Adam kan habis. Dihabiskan oleh Nabi Nuh tadi. Nabi Nuh. Cerita Nabi Adam itu selesai. Selesai di Nabi Nuh. Nah, turun Nabi Adam itu kan banyak di kaum Nabi Nuh itu. Maka di saat peristiwa banjir, itu kan tersisa hanya 80 orang pengikut Nabi Nuh dan tiga putranya, yaitu Syam, Ham, dan Yafid. Dan inilah makanya dinamakan Bapak Abul Bashar kedua. Sama yang pertanyaannya 80 orang yang ikut tadi apa punya tidak ada. Itu saya baca riwayat itu bahkan diperkuat oleh kaul sahabat, tidak ada. Hanya dari keturunan Nabi Nuh saja. Makanya begitu fenomenalnya, ya namanya juga aktor lah. Aktor bahkan dengan ceritanya kan dramatis ya. Udah berapa ratus tahun berdakwah, yang ikut hanya berapa, ya sampai pusing Nabi Nuh. Gak pusing gimana, anak sendiri tidak nurut ya. Anak sendiri tidak nurut, istri tidak nurut. Ya, kan kata umatnya, Noh, ngapain ngurusin kita? Anakmu sendiri tidak nurut, ibumu sendiri, istrimu sendiri tidak nurut. Noh, kamu ngurusin kita kan ini ya. Jadi secara psikologis juga Nabi Nuh itu luar biasa. Udah ratusan tahun, siang malam berdoa sampai saking putus asanya, bukan putus asa bahasanya ya. Makanya ya Allah, udahlah selesain aja bahasanya. Walau yang di fajar itu kan mereka itu tidak akan punya keturunan lagi kecuali memang wis berdukas sih. Udahlah selesaikan aja, Allah udah capek bahasanya lah. Akhirnya Allah ngasih wahyu, ya udah kalau gitu bikin perahu dan sebagainya. Yang mana Nabi Nuh itu memang apa ya? Apakah ada nabi setelah Nabi Nuh sebesar cerita Nabi Nuh? Secara internasional ya, maksudnya kan Abul Bashar maksudnya ya Abul Bashar lah, bapaknya peradaban manusia. Ya layaklah Nabi Nuh itu disebutkan dalam Al-Quran, bahkan diberi status nama salah satu dari Al-Quran. Saya kira ya sangat wajar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada yang nambahi? Silakan. Izin menambahkan sedikit Banyak aja. juga nggak apa-apa, aman. Sedikit aja Ustadz. Jadi sebenarnya kalau dalam Al-Quran sendiri kan yang seperti kita tahu ya, tidak cuma kisah Nabi Nuh. Kisah Nabi Musa itu paling banyak dibahas dalam Al-Quran. Bahkan dalam setiap juz, itu pasti ada tentang kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu namanya disebut 136 kali kalau nggak salah di Al-Quran itu. Bahkan lebih banyak daripada Nabi Muhammad. Nah, tapi di sini Nabi Nuh juga, kisahnya juga lumayan banyak. Contohnya kan kisah yang di juz 12 itu ya, yang nyeritain panjang tentang Nabi Nuh. Seperti yang udah dijelasin sama Ustadz Abdul Muiz tadi, ya karena merupakan dari Nabi Nuh tadi, awal mula peradaban manusia yang barusan kita bahas. Itu tuh terjadi Eropa, Arab, Afrika, seperti itu. Jadi dari keturunannya Nabi Nuh. Sementara kalau Nabi Adam, dari Nabi Adam tadi udah habis di Nabi Nuh karena peristiwa banjir besar itu. Seperti itu. Terima kasih. Baiklah. Silakan yang lain.
Silakan yang lain vokal ya, walaupun sekedar opini atau asumsi silakan harus supaya unek-unek Anda keluar. Walaupun itu pandangan pribadi Anda silakan, nanti kan bisa dikonfirmasi oleh Pak dosen. Aman. Ya, silakan. Ini kan dalam ranah pendidikan. Ngomong-ngomong ngawur dikit tidak apa-apa. Silakan. Ya, Tat, penambah aja, Tat, tentang Nabi Oh, Musa tadi ya. silakan. Dalam Al-Quran dikatakan 20 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'an, An-Naml kalau tidak salah itu. Inna hadzal Qur'an yaqussu ala bani Israil aktsarul ladzi hum fi yakhtalifun. Jadi Al-Quran ini banyak menceritakan tentang Bani Israel. Jadi kisah yang paling banyak adalah tentang Nabi Musa, bukan Nabi Nuh. Nabi Nuh juga ada. Ya mungkin karena tadi fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Karena mereka ini kan bagian yang integral dari 5 orang ulul azmi. Maka banyak ceritanya yang menarik yang merubah peradaban, ya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Gitu. Ya karena Allah sendiri memuji beliau di surat Al-Ahqaf itu. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Nah, tetapi cerita yang paling banyak di dalam Al-Quran adalah cerita tentang bukan tentang Nabi Nuh, tetapi tentang Nabi Musa alaihissalam. Karena sangat banyak, namanya tadi 113 ya disebutkan dalam Al-Quran, dan kisah yang menyertainya seperti Firaun, Qarun, Haman, itu kan kisah tentang pengusiran kaumnya, pertumpahan peperangannya, dan lain sebagainya. Tapi di Nabi Nuh kan tidak diceritakan secara detail. Itu kan siapa saja yang mendampingi Nabi Nuh dan lain-lain. Tetapi di dalam kisahnya Nabi Musa, itu dijelaskan siapa yang bersama Musa, itu kan seperti Harun, kemudian Yusha bin Nun, yang kawannya menyertainya mencari Nabi Khidir, perjumpaannya dengan Khidir, kemudian tentang Haman, Qarun yang musuh-musuhnya Nabi Musa. Itu paling lengkap menurut saya dalam Al-Quran adalah kisah tentang Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya. Dalam Al-Quran tadi, inna hadzal Quran yaqussu ala bani Israil aktsarul ladzim fi yakhtalifun. Wallahu alam, Ustaz. Syukran, Ustaz. Insya Allah, Coba luar ditutup biasa. aja ininya Pak, PowerPoint-nya. Udah diskusi kan? Ditutup aja Oh iya, PowerPoint-nya. iya. Nah, oke. Silakan yang lain. Sekarang mungkin ada pertanyaan. Mungkin ya saya bikin pertanyaan sendiri, saya jawab sendiri. Lah kalau Nabi Musa itu banyak diceritakan, atau kalau bahasanya kenapa Nabi Muhammad sendiri Nabi yang terbaik kok nggak diceritakan, gitu ya. Itu mungkin ada pertanyaan seperti itu. Jawabannya adalah, Nabi Muhammad itu aktornya kenapa diceritakan? Yang menceritakan antara Allah dan Nabi Muhammad. Al-Quran itu aktornya 2 ya, Nabi Muhammad dan Allah. Nggak perlu ceritakan. Anda mau kisahkan Nabi Musa itu sumbernya dari Nabi Muhammad. Al-Quran itu otomatis pelakunya, aktornya 2 orang, Nabi Muhammad dan Allah. Jadi Nabi Muhammad nggak banyak diceritakan di Al-Quran, itu sedikit. Karena aktor utamanya ya Nabi Muhammad itu. Al-Quran itu ya Nabi Muhammad. Makanya nabi-nabi yang lain perlu dikasih porsi yang banyak. Nabi Muhammad ya sedikit. Tapi pelakunya ya Nabi Muhammad, aktornya Nabi Muhammad. Itu pertanyaan yang dari saya jawab sendiri. Ayo silakan yang lain. Izin bertanya, Ustadz. Waduh, Pak Bunga ini. Silakan Pak Bunga. Meta, Ustadz. Meta ya? Mana ya Ya, orangnya? Mana orangnya? Oh, atas. Oke. Saya ngeliat ke bawah. jadi begini Ustadz. Dari artikel yang sudah Ustadz Abdul Muiz dan Kak Ella lampirkan tadi, saya ada membaca bahwasanya kan dari 3 keturunan Sam, Ham, sama Yafits itu kan lahir berbagai bangsa yang menyebar ke 3 benua besar tadi. Ada Asia, Afrika, sama Eropa. Nah, kemudian dikatakan di sini bahwasanya masing-masing itu membawa warisan nilai tauhid yang menjadi dasar terbentuknya peradaban manusia.
Jadi pertanyaan saya, mengapa nilai tauhid itu dianggap sebagai warisan dari Nabi Nuh yang bisa mempengaruhi peradaban selanjutnya? Terus itu, apakah selain daripada nilai-nilai tauhid tadi, ada nilai-nilai lainnya yang bisa terbentuknya peradaban manusia? Itu, Ustaz. Terima kasih. Nah, silakan Mbak Ella yang membahas nilai-nilai tauhid dan peradaban. Silakan Mbak Ella ya sebisanya saja lah ngawur-ngawur dikit apa-apa lah. Kira-kira gimana gitu ya. Oke. Karena kan orang pada orang pahami ya. Ya silakan lagi kira-kira gitu loh. Wis lah kira-kira lah. Silakan Mbak Ella. Ya, ya baik. Karena jadi kalau dari pengetahuan singkat yang dari makalah yang dari jurnal yang udah itu disebarkan tadi, kenapa nilai tauhid? Karena memang jadi setelah itu kan saat itu apa dari peristiwa banjir itu jadi yang tersisakan hanya orang-orang yang beragama yang mau mengikuti Nabi Nuh saja kan seperti itu. Jadi otomatis orang-orang itu adalah orang-orang yang mau membawa tauhidnya Allah seperti itu. Jadi habis itu dari keturunannya juga itu kan lahirlah seperti tadi yang udah dijelasin dari Sam tadi banyak lahir-lahir para nabi seperti contoh Nabi Solih, Nabi Hud, Ibrahim sampai pokoknya kan peradabannya itu banyak di itu kan banyak di daerah Jazirah Arab yang di mana di situ tuh emang peradaban Islam tadi ada seperti itu. Mungkin ada tambahan lain atau sanggahan? Ya silakan Mbak Meta Priani. Jadi, selain daripada nilai-nilai tauhid tadi, ada atau tidak nilai-nilai lainnya yang bisa terbentuknya peradaban manusia selain daripada nilai-nilai tauhid yang sudah disebutkan tadi? Gitu. Silakan. Mungkin ada yang pernah dengar atau pernah hidup di zaman itu bisa diceritakan? Ya, mungkin sampean itu bisa tembus waktu kayak Doraemon kali ya ke alam. Ya silakan bagi-bagi ilmu lah, silakan ya. Kalau tata sosial itu mesti beda-beda, Mbak. Tata sosial itu kan nggak ada yang baku ya. Kalau turunan ini lebih ke tata sosialnya lebih ke ahli perkayuan. Kalau keturunan ini lebih ke pertanian dan sebagainya, itu kan tata sosial ya. Nggak ada yang baku dan kita nggak meneliti di itu. Kalau ketahuitan pasti ya, karena dijamin 80 orang tadi itu orangnya pada bertauhid, jadi membawa nilai tauhid macam-macam. Lah, urusan orang berdakwah ya kan ada yang berhasil, ada yang umatnya setengah nurut, ada yang tidak nurut, semua macam-macam ya. Macam-macam. Kalau tata sosial tidak bisa kita gambarkan bagaimana, eh, karena kita tidak ada riwayatnya juga. Kalau secara tauhid itu pasti, yang dibawa misinya dalam misi tauhid membentuk peradaban tauhid. Lah, tauhid itu kan pada dasarnya mengisahkan Allah ya, mengisahkan Allah. Contoh, nanti dalam bentuknya berbeda-beda sesuai tempat masing-masing. Contoh, agak melebar dikit. Dalam menyembah Allah atau dalam aturan Islam itu kan orang Islam harus tutup aurat, Mbak ya. Tutup aurat ini kan bentuknya baku ya. Ajaran tauhid tutup aurat. Nah, aurat laki-laki itu kan baina surah warubah. Antara dengkul sama pusat. Dalam prakteknya tata sosial kan beda-beda. Kalau orang Arab pakai gamis, ya. Kalau orang Eropa pakai celana, tapi kalau orang Indonesia ya ada sebagian pakai sarung, ada pakai gamis. Itu kan tata sosial yang dibentuk oleh tradisi masing-masing. Tapi tidak lepas daripada nilai pokok itu tidak hilang. Nilai ketahuitan itu tidak boleh hilang. Ya itulah kira-kira dari saya. Silakan ada yang mau nambah ya. Saya mau menambahkan Ustaz Oh, silakan Mas. terkait nilai-nilai selain tauhid ya. Ya. Mungkin kalau dipikir-pikir ya, eh,
Yang pertama itu ada keimanan yang kokoh meskipun minoritas. Ya. Jadi kebenaran itu tidak selalu diikuti oleh mayoritas. Di pengikut Nabi Nuh kan dikit banget kan. Tapi itulah justru yang kebenaran itu. Jadi kadang kebenaran itu nggak selalu yang mayoritas gitu. Kemudian eh, yang kedua adalah taat kepada pemimpinnya gitu. Mereka percaya kepada kenabian Nuh dan patuh meski belum melihat azab datang gitu. Jadi mereka ikut membangun kapal, ikut naik ketika diperintah. Jadi nggak nunggu azab gitu. Jadi tentang ketaatan kepada pemimpin. Jadi kepatuhan kepada pemimpin yang benar itu, yang berilmu dan beriman itu akan menyelamatkan. Jadi jangan ikut pemimpin yang hanya populer aja, tapi juga yang benar. Kira-kira gitu, Ustaz. Ya, terima kasih. Mungkin pertanyaannya Mbak Meta ini, kenapa sekarang daerah sono itu malah Islam itu minoritas ya, daerah sono. Kalau malah yang Islam akhir-akhir ini malah yang mayoritas. Indonesia kan Islamnya akhir ya. Malah mereka yang awal-awal ini sejarah peradaban malah. Makanya janggalnya mungkin Mbak Meta tadi, orang yang awal-awal peradaban malah zaman sekarang Islamnya lebih banyak yang akhir-akhir sekarang ya. Mungkin itu kali ya. Ya kira-kira seperti itu. Kejanggalan dari Mbak Meta. Silakan ada yang menambahi? Silakan, silakan. Atau masih ada unek-unek lain yang bisa sampaikan tentang sejarah ini? Ini nih, izin lagi nih. Oh, diizinkan, diizinkan. Ini berkenaan ini yang bikin penasaran itu adalah kalau kita perhatikan kan di Al-Quran ada likulli ummatin apa namanya syariatun wa minhajan ya itu ya. Setiap umat itu ada syariatnya dan ada metode ada manhajnya lah gitu ya. Nah ini kan kalau kita perhatikan bicara tentang peradaban di masa Nabi Nuh dan keturunannya seperti itu, Sam, Ham, Yafith seperti itu kan tentunya pernikahan terjadi di sana kan untuk bisa punya keturunan mereka. Nah kalau kita perhatikan mungkin kalau jumlah manusianya baru sedikit, otomatis kan berarti pernikahannya bisa sedarah atau senasab gitu, yang dekat lah gitu secara nasab gitu kan. Nah apakah memang syariat dulu itu seperti itu? Atau syar'u man qablana gitu ya istilahnya seperti itu. Sementara kan kalau di kita kan diatur ya, yang mana yang mahram, mana yang non mahram seperti itu ya. Nah, apakah memang syariat dulu seperti itu, kemudian syariat kita berbeda dengan mereka dalam masalah ini? Terus yang kedua adalah biasanya kalau di kita sekarang, di zaman kita sekarang, saya koreksi budaya saya keliru gitu. Kalau ada pernikahan yang sedara atau mungkin yang terlalu dekat, itu terkadang katanya sih akan ada hal yang negatif terhadap keturunan gitu kan. Entah itu dari segi fisik atau apa gitu. Nah, apakah ini juga berlaku di masa dulu seperti itu gitu? Ataukah tidak gitu? Apakah ada perubahan di sistem tubuh manusia gitu sehingga istilahnya zaman sekarang mah ketika pernikahan sedara itu akan ada suatu negatif gitu kan dari tubuh manusia, tubuh keturunannya, sementara zaman dulu mah enggak atau bagaimana begitu. Nah, ini penasaran saya di sini nih. Barangkali silakan. Iya. Jadi memang yang putranya Nabi Nuh itu kan tiga. Tiga itu termasuk 80 apa di luar 80 Mas ya? Kira-kira lo ya. Itu nggak saya ngomong sendiri nih, nggak perlu sama jawab. Tiga ini putra Nabi Nuh itu sama Nabi Nuh berarti empat. Apa plus 80 apa di luar 80? Terus dari 80 itu berapa laki, berapa perempuan ya? Nah, maksudnya itu PR buat sampean nyari maksud saya. Saya nggak jawab. Saya itu bertanya seperti ini juga. Wes, untuk pernikahan, ini memang kita ya, apa ya, nggak tahu ya. Tapi cuma kalau bahas masalah syariat, ya pastilah. Banyak Nabi Adam itu kan juga ada pernikahan antar saudara. Bahkan pernikahan sama saudara masih diperbolehkan di era Nabi Musa juga masih boleh ya. Karena Nabi ada, apa Nabi Musa kan nikah sama kakak adik. Lumayan Iya, sama-sama iya, cantik dapat dua ya. Wah, iya. nggak begini. Makanya di sini disebut-sebut syariat Islam itu syariat paling sempurna dalam sisi disiplin ilmu manapun sampai dalam disiplin ilmu genealogi. Saya kasih contohnya. Bahkan saya pernah janggal, tapi
pertanyaan saya ini dijawab oleh Pak Dokter Zakir Naik. Sama saya ceritakan ya, biar nggak janggal dengan Islam. Di Islam itu kan sepupu itu kan boleh ya. Sepupu itu boleh. Betul. Sepupu kalau saudara jelas nggak boleh ya. Kalau sampean menikah dengan satu hubungan kakak adik atau ibu anak atau ponakan bibi kan nggak boleh. Itu namanya ukhtain ya, dua saudara. Bukan berarti kakak adik itu saudara kakak adik enggak, tapi satu hubungan darah mungkin ibu anak atau ponakan sama kalau sudah ngawini ponakannya nggak boleh nikahin bibinya gitu ya. Wis, kalau sepupu ya ini saya ceritakan betapa Islam itu syariatnya luar biasa. Mungkin agak luar konteks sendiri. Kok Islam itu diperbolehkan? Padahal kan secara kedokteran itu potensi keturunannya itu kurang sehat atau tanda kutip cacat. Bahkan di negara Arab Saudi pun sekarang untuk menikah itu harus tes darah, Pak. Makanya sampean jangan nikah di Arab Saudi, dites darah. Kalau darahnya itu potensi, walaupun sampean tidak ada hubungan darah, karena di Saudi kan rata-rata, kenapa saya ngomong Saudi? Saya udah lama di Saudi ya, biar sampean percaya saja. 4 tahun, 5 tahun. Di sana tradisinya, memang tata sosial itu terbatas. Makanya kenalnya ya itu saja. Paling nggak ya sepupu ya siapa. Akhirnya mereka rata-rata menikah dengan sepupu. Terjadi banyak anak-anak cacat di Saudi, Pak. Cacat itu kayak apa ya bahasanya itu kayak apa ya? Kan bahasanya sindrom ya. Down syndrome itu banyak di Saudi itu. Akhirnya pemerintah memutuskan kalau nikah antar sepupu itu dites, Pak. Dites darahnya, kromosomnya potensi untuk cacat enggak. Walaupun halal secara Islam, tapi kalau potensi cacat enggak boleh secara negara. Enggak dapat surat persetujuan nikah dari negara. Wes, saya pertanyaan sini. Dokter Naik juga pernah ditanya, kenapa kalau sepupu persepupuan itu diperbolehkan padahal kan potensinya itu ada potensi cacat. Wes, jawabannya Zakir Naik begini, Pak. Dia bilang begini, makanya saya bilang melegitimasi jawaban tadi. Dia bilang begini, makanya saya bilang saya di Saudi karena tahu. Dokter saya juga bilang begini, saya ini dokter, saya tahu Islam itu yang tidak diperbolehkan adalah secara kedokteran yang bikin potensi besar kecacatan adalah sepupu kedua. Sepupu pertama secara kesehatan masih aman, makanya Islam memperbolehkan. Tapi kalau sepupu kedua sudah tidak boleh. Contohnya gimana? Sampean ini punya kakak adik ya, kakak adik. Atau sepupuan lah, sepupuan ini nikah. Kan punya anak nih, punya anak dua katakanlah. Ini nanti anaknya lagi nih sepupuan dulu nggak boleh dinikahkan, Pak. Ini potensi cacat anak tinggi sekali dari kedokteran. Makanya kenapa kalau kan pernah begini, kalau syariat Islam itu ada potensi cacat antar sepupu, kenapa diperbolehkan? Dijawab dokter Naik, kalau sepupu pertama itu secara kedokteran masih aman kan ini. Masih aman, tapi kalau udah sepupu kedua, maksudnya kedua ini antar sepupu nih kan punya anak nih. Punya anak ini kan nanti sepupuan lagi itu enggak boleh sudah. Secara kedokteran enggak boleh sepupu. Tapi kan jarang di kita ya. Tapi di Arab kan banyak. Di Arab itu banyak. Nah, itu kan pandangan saya untuk kepastian syariatnya bagaimana saya tidak tahu. Tapi yang saya yakini adalah bahwa syariat Islam itu adalah penyempurna dari syariat-syariat sebelumnya. Kalau urusan sesama saudara masih bisa menikah di era Nabi Musa pun masih ya. Masih di era Nabi Isa saya tidak tahu. Demikian dari saya, ada yang bisa menambahkan. Silakan. Sedikit menambahkan. Banyak juga nggak apa-apa, silakan. Jadi kan sebenarnya kalau ngomong-ngomongin tentang syariat itu, Ustadz ya, syariat tentang nggak boleh nikah sama sedarah ya. Sedarah itu tuh sebenarnya kemungkinan sudah ada dari zamannya Nabi Adam. Cuma di zaman itu tidak ada orang lain kecuali mereka. Makanya kan saat itu kan yang kembar itu kan disuruh nggak boleh nikah sama kembarannya gitu kan. Makanya sampai akhirnya terjadi peristiwa pembunuhan itu. Dan setelah umat mulai banyak, nah itu pengharaman itu seperti yang ada di tafsir Al-Qurtubi kalau nggak salah itu terjadi di zamannya Nabi Nuh. Jadi pada zamannya Nabi Nuh itu pernikahan sedarah itu udah benar-benar nggak boleh. Jadi boleh menikah tapi beda keluarga, bukan dari satu keluarga yang sama seperti itu. Lalu syariatnya turun pada saat zamannya Nabi Muhammad.
Seperti itu. Oke, silakan Mbak yang mau nambahi. Silakan. Ya, Sat, dikit sedikit, Sat. Yuk silakan. Jadi syariat masing-masing nabi berbeda, betul. Nabi Adam itu anak dengan anak yang tuker tapi silang. Kemudian kita mengenal dalam Nabi Yakub alaihissalam, beliau menikahi saudari empat-empatnya. Rubel, siapa lagi namanya itu ya dalam sejarah. Jadi anak beliau menyayangi istri yang keempat. Cuman tradisinya tidak boleh menikah dengan yang bungsu dulu, kakaknya harus kawin dulu. Maka dinikahilah anak pertamanya. Lahirlah Lawi, dari situ Lewi ya, Masa Lewi dan lain. Nikah dengan anak yang keduanya. Di situ lahir yang lain banyak. Baru setelah yang keempat lahirlah Yusuf dan Bunyamin. Jadi masih berlaku itu menikah dengan satu istri pertamanya, adik kakaknya, adiknya. Nah, dan kemudian zaman Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam ada hadis memang, tapi ada mayoritas ulama ikhtilaf, masih lemah hadisnya, doif. Hindarilah nikah dengan yang kekerabatannya dekat, dengan sepupu gitu ya, karena akan menghasilkan generasi yang lemah. Itu ada hadisnya walaupun doif ya. Nah, tetapi kita lihat Rasulullah menikah dengan istri yang sepupu ada. Oh, ada. Contohnya Rasulullah menikah dengan Zainab binti Jashin. Itu sepupunya itu. Yang Ibtolut Tabani itu ya. Kemudian juga Rasulullah menikahi janda pamannya Hamzah. Jadi pamannya meninggal, kemudian janda istrinya, kemudian dinikahi oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian juga Sayyidina Ali dengan Fatimah kan sepupuan itu. Sayyidina Ali putranya Abu Thalib gitu kan, masih sebutnya dengan Rasul sepupu ya, anak sepupu ya, berarti masih dekat ya kerabatannya. Tapi alhamdulillah anak-anaknya kuat-kuat, Hasan, Husain, Muhsin dan lain-lain. Nah, jadi syariat setiap nabi berbeda-beda. Nabi Adam, kemudian Nabi Daud, kemudian Nabi Daud sendiri kita tahu, Nabi Sulaiman dalam Al-Quran istrinya ada 100 Nabi Daud. Nabi Sulaiman di dalam kitab istrinya 700. Bahkan istrinya 300, selirnya 700, 1000 jadinya. Bayang nggak, kegilir itu, 1000 orang istri itu. 1 bulan itu. Itu kan jadi, jadi benar dalam Al-Quran sendiri katakan likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Ada syariat, ada minhaj. Nanti minhaj penjelasannya kan beda-beda lagi nih. Kalau syir'ah mungkin sepakat syir'ah itu ya syariat. Tapi ketika bicara dengan minhaj ada beda-beda pendapatnya nih. Ada minhaj itu metodologi, ada minhaj itu ajaran, ada minhaj itu cahaya, lubang cahaya dan lain-lain. Penafsirannya berbeda-beda. Jadi memang lebih baik menikah dengan kekerabatannya jauh, tapi sekufu. Makanya dalam Al-Quran itu ada namanya sekufu itu. Sekufu itu makanya kalau di Jawa itu ada istilah keluarganya kiai nikah dengan kiai lagi gitu. Itu sekufu. Anak pejabat nikah dengan pejabat lagi. Itu sekufu. Itu kan. Yang S1 nikah dengan S1, S2 dengan S2 sekufu gitu kan. Nah, jadi ada sekufu ya. Dalam Rasulullah sendiri nikah dengan yang sekufu kata Rasul. Mungkin itu saja sedikit. Jadi syariat setiap nabi berbeda-beda. Nabi Nuh, Nabi Yakub tadi menikahi 4 saudara ini, dinikah semua 4-4-nya gitu. Kemudian syariatnya Nabi Yakub berbeda, syariatnya Nabi Daud, Nabi Sulaiman juga berbeda juga. Juga syariatnya Kanjeng Nabi Muhammad juga berbeda juga. Itu saja mungkin saya tambahan Ustaz. Syukron. Terima kasih, jazakallah khair. Ya, silakan. Yang ada yang mau nambahi atau punya unek-unek lain, silakan. Kelihatannya Bang Sahroni Toyib ini sudah mau bertanya dari tadi. Silakan Bang Sahroni. Waduh, udah nggak sabar kelihatannya.
Silakan. Atau kalau memang sudah tidak ada lagi, bisa saya kembalikan ke Pak dosen kita. Kesimpulannya aja dulu, Sat. Gak apa-apa kesimpulannya, Sat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, mana kesimpulannya tadi? Lembarnya hilang, bentar. Bentar, saya ya. Kesimpulan dari pembahasan kami adalah seluruh ras manusia setelah Nabi Nuh itu bukan berasal dari umat bersamanya di dalam perahu. Hal ini sesuai dengan firman Allah, wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sebab mereka semua telah binasa dan tidak sisa lagi. Para ahli sepakat bahwa seluruh keturunan manusia berasal dari ketiga anak Nabi Nuh. Sesuai firman Allah, kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Jadi semua kita ini keturunan Nabi Nuh. Untuk selanjutnya, yaitu yang dari tiga tadi. Ya pasti dengan istri-istrinya ya. Demikian dari kami, ada kekurangan, ada khilafan, dan itu pasti ya. Ada kekurangan, dan itu pasti. Mohon dikoreksi, mohon untuk saling mengisi, dan mohon dimaklumi. Sekian dari kami, saya dan Elananda. Terima kasih atas perhatiannya. Kami kembalikan kepada Bapak dosen. Cepat banget dah. Nanti habis itu closing statement lagi, Pak. Kenapa, Pak? Habis ini closing statement lagi setelah saya simpulkan. Makanya Ya, tadi siap, Bapak. terakhir aja. Iya, siap, Bapak. Oke, saya menyimpulkannya lebih kurang 5 sampai 10 menit lah. Yang bisa saya simpulkan pertama tadi, pertama kita bahas makalah dulu lah ya. Makalah Abdul Muiz dan Elanda. Ini ada sedikit catatan. Tambah subtema yang sesuai dengan RPS. Eh, Baca RPS enggak, Pak? Pemakalah baca RPS enggak? Yang kolom keempat itu apa kaitan peradaban tiga benua ini dengan idenya? Lagi-lagi saya katakan eh, sejarah itu adalah bungkus ya. Sebagaimana bungkus, dalam bungkus tuh harus ada isinya, ada kontennya. Idenya apa? Ide dari ilmu pengetahuan yang kita bahas apa? Nah, coba di RPS itu apa idenya saya buat di situ. Coba lihat RPS itu. Nah, itu tidak tampil di apa? Di makalah. Apa idenya di situ? Yang kolom keempat. Kelihatan nggak? Di RPS itu sudah jelas saya buat itu. Di kolom keempat ini. Kelihatan, kelihatan kan? Coba. Apa? Yang di kolom keempat, sub Mendesain, CPMK mendesain, itu kan, hah? mendesain kajian pemahaman, Hah? mendesain, Itu kan Bang. sub CPMK-nya. Yang di kolom keempatnya itu apa? Itu idenya apa? Dari cerita sejarah peradaban ini idenya apa? Di RPS itu ada tuh. Di kolom keempat. Epistemologi dan ontologi kelihatan nggak di situ? Ada kan saya buat kan? Coba di kolom keempat di RPS, tugasnya mahasiswa itu apa tuh dalam makalahnya? Udah kelihatan? Desain. Apa itu? Oh, Oh, bentar. tentang pemahaman ontologi atau metafisik dan epistemologi agar dapat diterapkan pada kehidupan nyata. Itu loh maksudnya. Nah, itu nggak saya temukan tuh di makalah tuh. Nah, jadi kita bicara sejarah, ya kan, tentang peradaban tiga benua. Kemudian idenya sebenarnya ingin menyampaikan tentang epistemologi dan ontologi. Ilmu pengetahuan itu apapun yang namanya disiplin keilmuannya pasti itu berkaitan dengan epistemologi dan ontologi. Wih, ini makhluk apa ini, Pak? Memang mungkin kalau yang belum pernah belajar filsafat lagi-lagi memang ke sini merujuknya epistemologi dan ontologi. Metafisik itu ontologi. Sesuatu yang ada yang harus dibuktikan keadaannya itu ontologi, itu metafisik. Cerita tentang, udah ditutup RPS-nya.
Cerita tentang sejarah peradaban Nabi Nuh. Sekarang tahun 2025. Kita semua di sini mungkin generasi milenial lah ya. Atau ada yang generasi baby boomers. Ada di sini. Pak Abdul Muiz generasi baby boomers. Tahu generasi baby boomers ya? Generasi yang Apa, Pak? lahir setelah Perang Dunia. Berarti 1945. Tahun berapa lahir Pak Abdul Muiz? 83. Hah? 83, Pak. 83 berarti generasi siapa itu? Generasi milenial ya? Masih milenial lah ya? Nah, milenial lah ya. Milenium Ada kalau kata generasi kita dulu, X ya. milenium. Generasi milenial ya. Sekarang kan generasi Gen Z ya. Nah, kalau baby boomers itu kan setelah Perang Dunia 1945, ada nggak sekarang usia yang masih hidup itu? Ya zaman Soekarno lah baby boomers. Nah, orang tua nenek saya baby boomers. Nah, kita bayangkan lah kita di 2025 generasi milenial dibenturkan dengan sejarah peradaban Nabi Nuh. Tadi dibahas juga itu bagaimana genealoginya itu. Nah, dan saat peristiwa banjir bandang itu kita nggak ada di situ. Saya, Pak Abdul Muiz, Pak Nur Wahyudi itu mungkin berada di awang-awang di langit lah kita bilang kan. Kita tidak ikut serta dalam peristiwa dalam kapal Bahtera Nabi Nuh itu kan. Ya, yang kita tahunya ya dari informasi kitab suci. Disampaikan seorang nabi kan, sesuai dengan namanya kan, naba itu kan berita ya, informasi, kabar. Nabiun tuh orang yang menyampaikan kabar itu. Ya nabi lah. Dalam pikirannya dia mendapat wahyu kemudian tertuliskan di dalam kitab suci. Ya, kitab suci ya agama samawi lah yang Islam meyakini itu. Peristiwa banjir bandang nu di Kristen juga Injil juga ada itu, di Taurat juga ada itu kan, menceritakan tentang ya peristiwa itu memang memang diinformasikan lah. Ontologi kemana? Nah, ini kan jadi ontologi dia. Jadi yang kita nggak hadir di masa itu, ini namanya ontologi. Ontologi itu tentang hakikat realitanya itu betul apa tidak itu. Nah, itu maksudnya itu. Jadi kan cerita ini kan ontologi itu dalam ilmu pengetahuan. Bagaimana cara membuktikan ontologi ini? Ah, makanya dibantu dengan yang namanya metodologi apa epistemologi itu. Epistemologi itu pada rasionalitas dengan empiris. Jadi itu dia. Ontologi ini akan ketahuan dengan adanya epistemologi, ilmu pengetahuan. Bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan? Bagaimana cara mendapatkan bahwasanya kisah Nabi Nuh dan peradaban tiga benua itu betul-betul ada secara rasional, secara empiris. Bagaimana caranya? Ah, ini mengundang para ilmuwan, para ilmuwan. Ilmuwan apa saja? Ilmuwan yang tidak mau beragama, ilmuwan yang beragama. Nah, misalnya orang yang tidak beragama, tidak yakin dengan agama ini, apa betul dalam kitab suci itu memang ada peristiwa banjir bandang? Misal Nicholas Club itu. Nicholas Club itu meneliti tentang alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad, ya kan? Iram zatil imad. Nah, itu kan dari peradaban tiga benua, mereka ini kan berpencar, bermigrasi. Salah satunya membentuk satu kaum yang teknologinya sudah canggih pada saat itu. Itulah kaum apa kaum Ad ya, alam taro kaifa fa rabbuka bi'ad itu kan, yang sudah ada ibu kotanya, kota Iram, yang Sama memiliki apa namanya, bisa bayangkan ya teknologi di zaman itu yang belum sekarang kayak teknologi keren. Keren itu kan membangun yang tiang-tiang tinggi dulu udah ada gitu kan. Di masa setelah migrasi eh, anak-anak Nuh ini sudah bisa membangun pilar-pilar tinggi itu. Nicholas Club ini nggak percaya nih. Dia gunakan epistemologi, empiris ya. Dia pinjam misalnya optik dari Amerika, dia pinjam misalnya teknologi canggih bisa mengukur kedalaman tanah itu berapa ribuan kilometer ke dalam ya. Dia melakukan penelitian di perbatasan kota Yaman sama Yaman Oman ya. Tepatnya di padang pasir Rub'u al-Khalli apa Rub'u al-Khilli? Rub'ul Khalli itu, padang pasir yang tidak ada populasinya, hampir tidak ada populasi di situ karena panasnya sangat luar biasa. Perbatasan dengan Yaman dan Oman. Ya, dekat juga dengan Tarim lah, yang kita bilang kota Seribu Wali ya. Tapi itu lebih besar ya, Rub'ul Khalli ini, karena hampir tidak ada penduduk. Kalau di Tarim ya, Hadramaut itu ada populasinya di situ subur. Ini kan padang pasir yang sangat tandus. Ya, dia lakukan penelitian di situ Nicholas Club nih. Orang bukan beragama nih. Dengan helikopter, dengan memegang kitab suci berbagai agama, dia lihat ini tentang kisah ini betul apa tidak. Nah, karena dia didukung dengan optik yang sangat luar biasa canggih dari Amerika, dipinjamkan dari Perancis,
di kedalaman ya beberapa ribuan kilometer di dalam dia menemukan itu. Ada pilar-pilar yang sangat tinggi, membuat dia takjub nih. Berarti benar juga kisah ini. Atau ada dia menemukan jejak apa namanya kota kota Ubur, kota Ubar ya, yang ada sinkronnya dengan kaum Ad ini. Nah, kalau kita telusuri Ad ini adalah ya generasinya setelah Nuh tadi sudah landai, ya, kapalnya sudah landai, kemudian mereka bermigrasi. Nah, di Makalah dibuatkan tadi dengan gambar yang sangat luar biasa tuh. Yang ke utara ada keturunan Javed, ya kan? Yang membentuk jadi benua Eropa. Kemudian yang masih di tengah-tengah itu dari keturunan Syam, yang akhirnya melahirkan keturunan berupa para tokoh, yang akhirnya di para para klerik ya, para nabi-nabi dari Syam kan, itu di Timur Tengah. Kemudian yang Ham, yang dia bermigrasi ke bagian selatan itu, yang sekarang terbentuk menjadi benua Afrika itu. Dasarnya kan dari situ, dari tengah-tengah itu. Nah, itu teliti sama Nicholas Clapp sehingga ada tercengang gitu. Sampai habislah dalam Al-Quran kan. Kalau dalam kitab suci kan habis itu. Kemana lagi mereka bermigrasi ini? Kemudian ditemukan setelah kaum Ad itu kaum Samud, ya kan? Setelah itu mereka bermigrasi ke mana? Orang-orang yang beriman, ya, ya, kalau dalam kitab suci ya, orang-orang yang masih yakin dengan Tuhannya itu bermigrasi, bosan dengan di selatan, karena di selatan tuh mungkin sudah pernah kena azab, mereka ini bermigrasi ke utara. Tepatnya di Madain Saleh itu. Madain Saleh itu berarti sekarang apa tuh? Madinah ya. Ah nih, Pak Abdul Muskun di Saudi, pernah di Madain Saleh? Pernah ke Madain Saleh di Madinah? Belum pernah Pak. Pak ini sekarang aja baru dibuka, dulu dilarang Pak. Sekarang buka Itu tutup, buka ada tutup. warisan dunia UNESCO kan? Pernah lihat ya UNESCO ya? Iya. United Nation ada perdana peneliti pernah semacam keturunan mereka ini bisa membuat pilar-pilar tinggi dengan keturunannya lagi setelah mereka itu kena azab kemudian bermigrasi utara bisa membangun gunung yang dipahat ya jadi rumah. Bahkan surahnya pun surah Lahqaf tuh kan. Wa kanu yanhitu minal jibal buyutan aminin. Mereka bisa buat gunung, kemudian gunung itu dipahat jadi rumah tempat perlindungan mereka, mereka jadi rumahnya itu. Nah, itu kan keturunan dari sebelumnya itu. Bermigrasi terus mereka ini. Sampai nanti ditemukan peninggalan sekarang di Jordan itu. Itu bulan lalu itu Jordan itu yang dibilang tempat kota mati karena banyak kutukan di situ dijadikan tempat dugem itu para orang-orang bule itu. Bulan lalu itu. Apa namanya? Petra. Pernah ke Petra Jordan itu. Ada Ya. gedung-gedung yang apa namanya yang sampai sekarang menjadi peninggalan warisan dunia itu. Tapi sekarang sudah nggak Petra. keramat lagi dikarenakan ada apa ya pesta pesta apa ya pesta pesta dugem di situ kan ya menghidupkan musik-musik itu karena keyakinan pada saat itu adalah di situ pernah ada kaum yang pernah di bumi hanguskan kan oleh Tuhan. Nah, ini yang mengundang ini para peneliti-peneliti ini gitu. Nah, sehingga mereka yakin oh jangan-jangan memang betul ada kisah itu gitu. Nah, ini dia epistemologinya gitu, rasionalitas. Kemudian ada apa lagi dari epistemologi ini? Untuk membuktikan selain dari tempat-tempat tadi itu, ya, bentuk bumi globe ini beda dengan 2025 sekarang kita ini pada saat itu. Karena misalnya ada teori pencairan kutub utara, kutub selatan. Ya, ternyata dengan cairnya kutub utara, kutub selatan, itu ibarat misalnya air dalam gelas ditaruh air apa es batu kalau es batu itu mencair itu bisa tumpah itu kira-kira kan gitu gitu dalam bentuk bumi ini ada kutub utara kutub selatan Antartika kalau itu mencair itu permukaan laut tuh makin makin apa makin tinggi bisa menyebabkan ya banjir kemudian ekosistem terganggu. Bisa membuat jadi kelaparan karena pertanian tidak akan panen gitu banyak apa namanya binatang-binatang akan mati itu bisa jadi memang ketika peristiwa banjir Nabi Nuh itu ya kalimat dalam Al-Quran wahai langit eh, tahan apa namanya tahan apa yang disuruh itu wayas sama tahan airmu. Nah, kemudian ablai al-ard itu yang bumi itu ya itu simbol dari kutub utara kutub selatan ini pendapat saya nih simbol kutub utara kutub selatan tuh langit itu disuruh apa namanya airnya itu disuruh tahan kan yang kutub selatannya itu disuruh ditelan airnya itu supaya tidak banjir lagi sehingga kapal bahtera Nabi Nuh bisa bisa dia melandai itu sehingga mereka melanjutkan keturunan kembali itu.
Nah, bisa jadi itu kutub utara, kutub selatan. Nah, ini diteliti meskipun itu mengundang perdebatan juga ya. Kemudian dikarenakan ada pencairan kutub utara, kutub selatan ini, bentuk bumi ini kan daratan itu hilang dan timbul ya. Kadang timbul, kadang tenggelam. Jadi ada daratan misalnya pernah ada, kemudian dia hilang. Itu tuh biasa. Nah, terbentuk nanti ada benua Amerika sekarang gitu kan. Kemudian terbentuk benua Australia yang dulu tidak ada, sekarang benua Amerika ada. Itu biasa pencairan kutub tuh berpengaruh terhadap itu. Kemudian di tracing lagi. Kemudian mereka ini dari mana-mana saja bermigrasinya, dari mana keturunannya. Ada yang menarik tadi pembahasan siapa tadi itu? Tuh saya tertarik juga tuh. Pohon apa tadi? Pohon apa tadi itu? Pak Nur Wahyudi itu. Pohon nasab apa namanya? Genealogi. Apa tadi bilang Pak Nur Wahyudi itu? Pohon nasab. Haplogroup lah saya bilang ya, haplogroup. Saya share ini haplogroup. Ada penelitian menarik ya. Ah, ini haplogroup ini. Ya, coba bisa lihat ya. Human Y kromosom DNA haplogroup ini pelajaran biologi. Kenapa Y di situ? Ya laki-laki itu pasti punya kromosom Y itu. Pak Abdul kita laki-laki ada X dan Y itu. Itu sudah tidak bisa dibantahkan lagi. X dan Y. Perempuan tidak ada Y-nya dia. Dia XX dia. Kecuali kita laki-laki punya dua, X dan Y itu. Jadi kalau misalnya sel telur wanita itu pasti X tuh. Jadi ketika sel spermanya itu dia X itu, X ketemu X, jadilah anaknya perempuan. Tapi kalau misalnya spermanya itu Y ketemu X dia, kalau X itu kan telur itu pasti X tuh perempuan tuh. Nah, itu pasti anaknya di laki-laki itu. Nah, dibuat human Y kromosom DNA haplogroup ini karena laki-laki lebih dominan tuh. Ya patriarki Y dia di situ. Karena perempuan tidak ada Y. Baru kemudian ke bawah. Di mana Nuh itu? Nuh itu di sini. IJK. Ini Adam ya. Makalah kita pertama nih. Adam tuh. Y kromosom Adam. Tinggal tulisnya aja ya. Kemana mereka bermigrasi, bentuk benua apa, tinggal klik ini. Kalau klik satu panjang, tinggal selesai ya. Kemana migrasinya kan? Central North Africa. Ini Adam kan diperkirakan Northern Africa. Sampailah inilah kalau Nuh itu di sini dah. IJK. IJK tuh Nuh. Setelah banjir bandang itu selesai, kemudian mereka melanjutkan keberlangsungan apa namanya berumah tangga lagi, bentuklah jadi IJ. IJ itulah yang tadi dalam makalah itu apa Syam. Itu Syam tuh IJ. Syam tuh IJ. Kemana mereka ini bermigrasinya? Tinggal diklik saja nih. Southwest Asia, Kaukasus, punya keturunan descendant I dan J. Nenek moyangnya IJK. IJK tuh dari Nuh tadi itu kan. Awal lagi tuh. Nah, ini IJ nih. IJ lagi nanti punya anak I sama J. Baru yang Jafet mana Jafet nih? Jafet yang K. Kemana saja bermigrasi Jafet tadi itu? Sampai bisa di tracing tuh Pak Abdul Muiz tuh. Sampai ke Indonesia bisa. Nah, jadi kalau Indonesia itu nanti sampai di sini tuh. Oh, Tribun Nusantara ini K nih. K ini kemana nih? IJ ke Asia. Di sini Jafet tuh sampai Asia deh. Asia, Southeast Asia loh. Ini penelitian ini pernah apa ya? Pernah sangat viral, fenomenal ya. Gara-gara di Indonesia pernah ribut masalah nasab itu. Nah, masalah nasab. Masalah nasab Baklawi ya. Baklawi yang mengatakan mereka adalah Ahlul Bait. Setelah saya pelajari ya. Memang apa? Nggak masuk akal juga sih itu. Baklawi itu di G itu. Nih G nih. Iya. Di G. Sementara Nuh itu di IJK. Bagaimana mungkin, nah ini lagi pakai epistemologi ya, rasionalnya itu, G itu duluan lahir, Nuh itu belakangan tuh. Itu saya bingung sampai sekarang tuh. G itu kan duluan tuh ya. D, E, C, G, ya kan? Sementara Nuh itu ini nih. G ini menghasilkan keturunan lagi nih. Keturunannya itu HIJK. Setelah IJK ini Nuh. Nah, tapi mereka itu mengatakan bahwasanya mereka adalah Ahlul Bait. Nah, itu pertanyaan besar tuh. Bisa jadi ada konspirasi di situ, propaganda. Ya, biasa apalah membuat semacam tulisan-tulisan yang mengklaim bahwasanya mereka ini adalah Ahlul Bait gitu kan. Jadi diinformasikannya kalau sudah mutawatir, sudah mendunia, dibuat organisasi, buat misalnya hukum-hukum harus percaya. Jadi
Orang yakin gitu. Tapi kalau ini biologi ini kan bagaimana cara membantahnya ini gitu. G itu sudah lebih tua dia dibandingkan yang IJK yang Nuh itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar tuh. Nah, jadi kalau misalnya menjawab pakai perspektif metodologi epistemologi ini bisa dikatakan yang ngibul. Ya kalau misalnya Al-Bait itu yang dibilang dia keturunan Muhammad itu ya dengan fakta data ini ya hoax tuh ngibul gitu. Bohong. Ya biasa orang bohong tuh mendapatkan apa itu biasa melakukan konspirasi, propaganda gitu. Kalau melihat dari sini ya, tapi kalau berdasarkan keyakinan, sudah ada buku-buku Arab menjelaskan ini dari ini, ya silakan saja. Tapi melihat dari haplogroup ini, tadi gara-gara haplogroup dibahas tadi apa tadi ini, pohon apa itu, ya, tidak bisa dipungkiri lagi kan? Family Kecuali tree, dibahas pakai data. Hah? family tree, ya. Ya, family Pohon tree-nya. keluarga, ya. Pohon Family. keluarga. Benar. Jadi nggak mungkin G itu dia berkerabat dengan IJK tadi itu jauh kan? Jauh. Bahkan luan lahir dia seharusnya itu mereka itu nenek moyangnya dari Nuh tuh. Nah, kan gitu dah. Kalau kita lihat lagi ya, aduh kan mati lagi dia. Ini setelah IJK, ya kan Ibrahim dari mana Ibrahim? Ibrahim itu kan di sini nanti itu. Ibrahim, kemudian Ismail, kemudian Ishak itu. Jadi ada berapa generasi nih? Dua generasi setelah itu. Makanya tidak mungkin. Dia sangat tidak rasional. Karena di sini Ibrahim itu di sini ya. Silakan nanti diklik aja satu, tinggal bisa diklik begini tuh. Siapa tokohnya di sini? Tinggal diklik begini. Ini luar biasa ilmu membuat seperti ini ya dalam ilmu ya, apa, biologi. Tahu migrasinya kemana gitu. Itu yang saya rasa yang ingin saya sampaikan ya. Sudah cukup lah. Empiris, rasionalisme, ontologi tadi sudah, samud sudah. Ya, situ aja Pak. Silakanlah di closing statement. Terima kasih kepada Okelah. Pak dosen dan teman-teman sekalian. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya Abdul Muiz dan Elananda Mustika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan difoto. Pak Ketua Kelas, Pak Wahyudi. Oh, ya, terima kasih kepada Ustadz Ustazah, rekan-rekan semua. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa sehat bertemu kembali bersama dosen kita tercinta dan dengan topik yang berbeda, dengan topik yang lebih menarik lagi mudah-mudahan. Ya, tadi terima kasih, itu suatu sangat berharga. Haplogroup tadi, ya itu bisa kita teliti kemana persebaran keturunan tadi, dan saya yakin setelah malam ini saudara kita Pak Abdul Muiz tidur nyenyak beliau. Terima kasih kepada kawan-kawan semua, mohon maaf, mudah-mudahan bisa menjadikan tambahnya kita kepada Allah semakin dekat. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah difoto Mas, foto Mas. Foto dulu, foto. Coba bisa motong nggak? Saya ini lagi di luar Pak dosen. Ada tolong. Coba tolong dipoto kawan-kawan ya. Perempuan. Udah? Coba tolong dipoto, coba saya lagi kondisi di luar posisinya, mohon maaf. Harus ada backup file ini. Biar supaya nanti bisa jadi dokumentasi. Sudah ada. Di-share di Mas grup Abdan ini. foto, Mas Abdan foto. So, Ayo cepat dikirim ke grup. Habis itu kirim ke grup. Udah ya, oke ya, sudah dipoto katanya itu. Sudah, Bunga siap Pak. pagi ya, sudah ya. Yo, terima kasih. Sampai ketemu di hari Rabu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.